Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, Stambuk A25171034. Saya dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa PLP di Sekolah SMA Negeri 5 Palu. Adapun materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini yaitu tentang korosi dengan menggunakan metode diskofluoret. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik. Pertama-tama Ibu absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Kita di kelas jumlahnya 31 orang ya. Cek dulu. Oke, hadir semua. Yang materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang korosi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira materi sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan korosi itu apa sebenarnya? Ya, dari 31 orang ini ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Tolong tunjuk tangan ya, biar ditunjuk karena itu akan dapat nilai plus nantinya. Ya, ada yang bisa jelaskan? Coba yang di belakang sana, silahkan. Dari sebelumnya yang berkaitan dengan korosi ini, betul sekali yang dikatakan sama adik yang di belakang sana, itu ada deret flota, potensial sel, dan reaksi oksidasi. Nah, Bu tanya lagi, kira-kira hubungan antara materi-materi sebelumnya dengan korosi itu apa? Bisa dijelaskan? Coba ada yang bisa jelaskan? Tolong tunjuk tangan ya. Karena setiap suara, setiap pendapat yang kalian berikan itu akan Ibu berikan nilai. Ya, ada yang bisa jelaskan? Silahkan. Ini Ibu akan memperlihatkan dua buah paku. Nah, yang pertama ini adalah paku yang bersih, kemudian yang kedua ini adalah paku yang berkarat. Nah, kira-kira di antara dua paku ini bagaimana pendapat dan respon adik-adik tentang kedua hal tersebut? Nah, kemudian faktor apa saja yang menjadikan paku tersebut dari awalnya bersih kemudian jadi berkarat? Coba dijelaskan. Adapun tujuan dari materi kita pada pertemuan kali ini yaitu, nah, di sini Ibu punya modul. Nah, sebentar ketua kelas tolong dibagikan yang modulnya kepada teman-temannya. Sambil membaca modul ini, Ibu juga akan putarkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita. Ya, selanjutnya tolong ketua kelas bagikan modulnya. Nah, berikut adalah video yang akan adik-adik amati nantinya, kemudian sesuaikan dengan modul yang telah Ibu bagikan. Nah, kemudian setelah adik-adik lihat, tolong sampaikan masalah-masalah yang adik temukan dari video tersebut, kemudian rumuskan. Tuk, tuk, bleh. Hah? Pakunya ternyata karatan. Aduh, pompa airnya juga berkarat. Kenapa ya? Lihat teman-teman, rantainya juga berkarat. Bahkan pelangnya juga berkarat. Bagaimana ya? Tiangnya juga berkarat teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, gimana sih cara mengatasinya juga? Tapi sebelum kita masuk ke itu, jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bahaya korosi itu apa sih? Coba teman-teman perhatikan dengan benar ya guys. Seng yang berkarat dapat rapuh dan menyebabkan Bocor. jembatan dapat ambruk, mobil berkarat, dan perkaratan ini dapat menyebabkan alat-alat bersifat toksik. Menurut Bapak Raymond Chang dalam buku Chemistry edisi 10, gas oksigen dan air adalah senyawa yang berperan dalam perkaratan besi.
Apa itu karat dan bagaimana proses terbentuknya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apabila suatu besi mengalami kontak dengan air secara terus-menerus, besi tersebut akan terkikis disebabkan terjadinya reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ dan Fe3+. Air akan berperan sebagai larutan elektrolit yang akan menghantarkan elektron menuju sisi besi di sebelahnya, sehingga terjadi reduksi oksigen pada sisi ini. Karat akan terbentuk pada katoda sebagai Fe2O3 X H2O. Nah, sekarang udah tahu kan karat itu apa? Beberapa cara untuk mencegah korosi adalah galvanisasi, perlindungan katodik, pelapisan, dan elektroplating yang akan kita bahas pada video ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama CuSO4, Aquades, logam tembaga, baterai 9 volt, kabel dan penjepit buaya, labu takar, dan paku. Setelah semua siap, ayo langsung eksekusinya. Check it out. Pertama, padatan CuSO4 dituang dan ditempatkan dalam gelas beker. Usahakan semua padatan jangan tumpah. Padatan dilarutkan dengan penambahan Aquades, kemudian diaduk hingga semua padatan terlarut sempurna. Larutan dipindahkan dalam labu takar 50 ml dan diencerkan hingga tanda batas. Larutan digocok hingga homogen dan larutan siap untuk digunakan. Kabel merah dihubungkan dengan baterai pada kutub positif. Sedangkan kabel hitam pada kutub negatif. Pada sisi satunya, kabel merah dihubungkan pada kawat tembaga. Sedangkan kabel hitam dihubungkan pada paku. Kedua elektroda ini dicelupkan pada larutan CuSO4. Kemudian ditunggu beberapa saat. Paku tersebut kemudian pelan-pelan akan mulai terlapisi tembaga. Setelah selesai, rangkaian dilepas. Dan tada, paku anti karat telah siap digunakan. Setelah dilakukan simulasi, biasanya kurang mantep kalau belum ada pembahasan. Berikut penjelasannya. CuSO4 dilarutkan untuk membentuk larutan elektrolit. Kedua elektroda dicelupkan dan dihubungkan pada baterai. Besi akan berperan sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda. Elektron akan mengalir menuju katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kation Cu akan berkumpul pada elektroda ini sehingga terjadi reaksi reduksi. Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang mengendap. Pada anoda akan terbentuk muatan positif yang akan menarik anion sulfat ke arahnya. Tembaga mengalami reaksi oksidasi dengan reaksi Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Secara berkelanjutan, reaksi ini menyebabkan tembaga menjadi terkikis. Cu2+ yang dihasilkan dapat menuju katoda serta menjaga kadar Cu dalam larutan tetap. Melalui proses ini, pelapisan pada besi akan berlangsung secara terus-menerus. Dan inilah elektroplating. Wah, sekarang pakunya sudah terlindungi dari karat.
Ternyata perkaratan dapat diatasi dengan electroplating ya. Nah, setelah adik-adik mengamati video yang Ibu putarkan tadi, kemudian disesuaikan dengan modul yang adik-adik baca, kira-kira apa yang menjadi masalah dari video dan modul yang adik-adik pegang saat ini. Kemudian tolong rumuskan masalah yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan kebebasan kepada adik-adik sekalian untuk mencari informasi, entah itu melalui media internet ataupun dari buku-buku yang pernah adik-adik baca atau yang berada di perpustakaan atau yang saat ini adik-adik pegang, tentang pengertian korosi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, dan faktor-faktor yang mengatasi setelah terjadinya korosi. Nah, kemudian dari hasil penelusuran tadi, Ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk membuat suatu laporan. Nah, kemudian laporan itu nantinya akan dikumpulkan langsung ke Ibu. Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi terkait dengan hasil laporan yang telah kalian buat. Nah, karena diskusi sudah selesai, jadi adik-adik tolong tuliskan hasil kesimpulan dari diskusi tadi, kemudian dikumpulkan kepada Ibu. Nah, dari diskusi dan hasil penelusuran tadi, kira-kira yang adik-adik ketahui dari pengertian korosi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, serta faktor-faktor yang mengatasi setelah terjadinya korosi itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Nah, Ibu akan bagikan LKPD, jadi tolong adik-adik nanti diisi ya. Nah, setelah kita belajar tentang materi korosi tadi, kira-kira ada nggak di antara adik-adik yang belum paham tentang pengertian dari korosi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi ataupun faktor-faktor yang mengatasi ketika terjadinya korosi. Nah, jika